melihat satu orang tokoh yang bernama Daud. Saya percaya kita semua kenal dengan tokoh ini. Nah, apa yang dia lakukan, apa yang Daud lakukan dalam kehidupannya sehingga dia juga bisa jadi pribadi yang lebih baik. Bahkan dia mempunyai sebuah harapan atau tujuan untuk sesuatu yang mulia. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Tawari pasal yang ke-13 mulai dari ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah tabut dipindahkan dari Kiryat Yearim. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 berkata, Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Ayat yang ketiga, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara. Jadi Daud sudah berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000, pasukan 100. Dia juga bisa sudah mengkomunikasikan apa yang dirindukan hatinya, yaitu dia ingin memindahkan tabut perjanjian dari Kiryat Yearim menuju kota Daud atau tempat di mana Daud berada. Di ayat yang ketiga jelas dikatakan bahwa di zaman Saul itu tidak diindahkan atau tidak diperhatikan dengan begitu baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, tabut Allah itu selalu berkaitan dengan kehadiran Tuhan. Di zaman Saul, kehadiran Tuhan bagi Saul hal yang biasa, sampai tabut Tuhan pun tidak diindahkan. Tetapi bagi Daud ini sesuatu yang harus dia pikirkan, karena bagi Daud Tuhan adalah segala-galanya. Nah, sebagai tambahan pengetahuan Bapak Ibu Saudara, tabut Tuhan itu di zaman Saul dia dirampas oleh bangsa Filistin karena Israel kalah berperang. Di 1 Samuel 4 itu menjelaskan bahwa mereka kehilangan itu semuanya. Karena mereka kalah perang, lalu tabut perjanjiannya direbut dan dibawa ke Asdod, ke daerah orang Filistin. Dimasukkan di dalam kuil Dagon. Kuil Dagon adalah penyembahan orang Filistin. Tapi apa yang terjadi ketika tabut Tuhan dimasukkan ke dalam sana? Patung Dagonnya jatuh, tertelungkup menyembah ke tabut Allah sampai 2 kali, bahkan kepalanya sampai terpenggal. Kemudian orang Filistin di sana mengalami borok atau tulah. Akhirnya mereka tidak mau tabut Allah ada. Singkat cerita dipindahkanlah ke Gad. Dan di Gad pun hal yang sama terjadi. Selama kurang lebih 7 bulan, akhirnya tabut perjanjian itu dipindahkanlah ke Israel. Di situ nanti kita akan melihat ada Bet Shemesh, tempat di mana sudah masuk ke dalam Israel. Nah, setelah itu orang-orang Kiryat Yearim mengambilnya untuk membawa ke tempatnya, dan ternyata selama zaman Saul itu terjadi selama 20 tahun. Selama 20 tahun tabut Allahnya ada di Kiryat Yearim, tidak di tempat Daud atau di Bethlehem atau di Yerusalem, di pusat pemerintahannya. Nah, singkat ceritalah, bagi Daud ini penting nih. Tidak bisa dibiarkan seperti ini terus-menerus, sudah berjalan 20 tahun. Kalau kita melihat kehidupan Daud, kita tahu Bapak Ibu Saudara, di mana dia diangkat Tuhan, diubah kehidupannya makin hari makin lebih baik karena dia dekat sama Tuhan. Dari di padang penggembalaan, dari seorang yang menggembalakan domba menjadi menggembalakan bangsa. Kalau kita lihat Mazmur-Mazmur Daud, banyak sekali dia tulis mazmur, lagu, nyanyian pujian, pengagungan yang dia buat Tuhan. Karena bagi Daud Tuhan itu sangat penting sekali dalam kehidupannya. Maka ketika dia sudah menjadi raja, dia tahu nih
yang bernilai dan berharga itu adalah Tuhan. Maka untuk sesuatu yang lebih baik tidak bisa tidak kalau tidak di dalam hadirat dan penyertaan Tuhan. Maka Daud memiliki keinginan hati, yuk dipindahkan, yuk ditaruh di tempat di mana dia harusnya ada. Nah, ini tujuan daripada Daud memindahkan. Dari sini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita menangkap atau mengambil sebuah pelajaran. Untuk kita bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin tidak terlepas dari karya Tuhan. Untuk kita menjadi better, semuanya dimulai dengan kedekatan kita bersama dengan Tuhan. Nilai atau harga yang kita taruh atau berikan kepada Tuhan. Bagi Saul, tabut itu hal yang biasa. Toh tabut tidak dipindahkan pun, tidak dekat sama dia masih tetap menjadi raja kok. Bahkan dia juga masih punya, hidupnya masih aman, nyaman, tentram, damai. Walaupun perang beberapa kali dan akhirnya memang dia kalah. Tapi bagi Daud itu hal yang lain. Ini berharga, bernilai. Nah, sesuatu yang berharga biasanya akan kita perlakukan dengan hati-hati. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ada yang bawa barang-barang berharga hari ini, ada yang ditaruh sembarangan, diletakkan aja di depan, di mana, di depan rumah atau apa. Pasti disimpan di tempat yang aman, disimpan di tempat yang dekat-dekat dengan dia. Kenapa? Karena ini bernilai, berharga. Jadi untuk kita memulai perjalanan kehidupan lebih baik, kita harus menempatkan dulu apa sih yang berharga dalam hidup kita. Apa sih yang kita anggap penting dan berharga melebihi apapun. Kalau jawabannya adalah Tuhan dan keinginannya, saya percaya kehidupan kita hari makin better, makin lebih baik. Seperti rembang tengah hari yang akan terus menyinarkan. Nah, pertama kita perlu tahu dulu apa yang penting sih, apa yang berharga sih yang kita kejar selama ini, sehingga kita mau bisa kita better. Kalau Bapak Ibu Saudara menganggap kesehatan itu berharga, maka pasti akan dipikirkan bagaimana caranya untuk itu makin lebih baik. Kalau kita pikir berharga keuangan, maka kita akan berpikir juga bagaimana caranya untuk mengelolanya dengan baik. Kalau kita berpikir yang berharga adalah hubungan dalam keluarga, maka kita akan jaga baik-baik apa yang berharga bagi kita. Itu yang akan kita jaga dengan begitu ajaib. Daud sangat menghargai Tuhan dan hadiratnya. Itu sangat berharga bagi dia. Maka dia ngerti nih, kalau jauh-jauh dari hidupnya tabut Allah dan Tuhannya jauh, dia nggak akan bisa hidupnya makin hari makin baik. Makanya dia mau pindahkan ke tempatnya untuk makin dekat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhanlah sumber segala-galanya. Tuhan sumber kehidupan. Tuhan sumber semuanya. Kalau kita dekat sama sumbernya, pasti jawabannya akan lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Apakah kerinduan Daud untuk membawa tabut ini lancar? Atau apakah dia bisa mengerjakannya? Kita mau lihat, kita lompat ke ayat yang ke-6. Dalam 1 Tawari 13 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Nah, Tuhan bertahta di atas kerubim. Itu tabut Tuhan juga representasi kehadiran Tuhan. Oh, Tuhan banget gitu. Ayat yang ke-7, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Bapak Ibu bisa perhatikan dan mungkin digaris bawahi kata kereta yang baru. Jadi dia mau angkut tabut dengan kereta yang baru. Dari rumah Abinadab sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ayat yang ke-9.
Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Jadi ketika ada satu tempat di pengirikan Kidon, kan dia dinaikkan di atas kereta. Tabut itu mau jatuh, akhirnya Uza mengulurkan tangannya. Biar nggak jatuh, dijagain lah. Tapi apa yang terjadi ayat 10? Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Ketika saya baca ayat ini, saya berpikir Tuhan adalah Tuhan yang kejam. Kenapa? Karena tabutnya mau jatuh, ini kan nolongin kan biar nggak jatuh, tapi malah disambar mati di tempat. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar tentang hukumnya, nanti kita akan melihat banyak kesalahan-kesalahan yang dia buat. Bukan seolah-olah Tuhan langsung menghajar lalu dimatikan, Tuhan kita kejam, tidak. Tetapi di dalam kehadiran Tuhan tertentu, itu tidak ada lagi kompromi dan toleransi. Kekudusan Tuhan ya kekudusan Tuhan, nggak boleh sembarangan. Ini kan perjanjian lalu, perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Pernah juga ingat nggak kisah cerita tentang Ananias dan Safira yang dia menjual tanahnya, lalu dia sekongkol dengan istrinya ngomong kepada Rasul bahwa bukan sekian. Nah, ketika dia bohong, tiba-tiba langsung mati. Waduh, gawat kan? Sekali bohong langsung mati loh, nggak ada toleransi. Tapi itulah yang terjadi ketika benar-benar ada di dalam hadirat Tuhan. Kita memang hidup dalam zaman anugerah, tetapi tentang Tuhan tidak sembarangan, tidak asal. Kalau ada hadirat Tuhan yang kental, itu berbahaya. Bukan berbahayanya, lalu kita nggak boleh dekat-dekat sama Tuhan, tidak. Tapi disitulah sikap kita akan menentukan. Makanya kalau kita mau kejar, yuk kejar hadirat Tuhan. Siapkan diri kita benar-benar mau seperti yang Tuhan mau, nggak sembarangan. Nah, singkat cerita, itulah Uza mati karena pegang tabut Allah. Ayat yang ke-11, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Ketika punya tujuan yang baik, sudah dirundingkan, sudah ngobrol, sudah oke, sudah ajak orang, punya satu tujuan, yuk kita pindahkan, kan tujuannya baik. Tetapi di tengah jalan terjadilah sebuah masalah. Gimana respon kita? Respon Daud marah. Ya, saya bisa memahami Daud marah. Kenapa marah? Bisa aja berkata, Tuhan kan ini untuk kepentingan Engkau, untuk berbuat baik, tetapi kenapa kok ada yang mati? Ayat 12 berkata, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimana aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Kata bagaimana adalah Daud ini berpikir, ini gimana nih caranya? Kalau kayak gini nggak bisa nih. Kalau nanti dibawa, dipaksa bawa, setiap jalan ada yang sembarangan pegang, mati terus sepanjang jalan. Berapa banyak orang yang harus dikorbankan? Akhirnya Daud, ayat 13 berkata, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Ayat 14 boleh diperhatikan dan garis bawahi, 3 bulan lamanya. 3 bulan lamanya ya, tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Kalau ayat 14 masih dengarnya senang kan? Ayat 14, di situ di tempat di mana tabut Allah ada, boleh dipek gak ayat ke-14? Di situ keluarga Obed-Edom diberkati, segala yang dipunyainya diberkati Tuhan. Ternyata kehadiran Tuhan itu bukannya sekedar dia sumber segala-galanya.
Dia juga bisa memberkati, bisa melimpahkan segalanya. Dan bukan hanya berkat yang kita kejar, tapi pribadi Tuhan itu yang mengubahkan. Nah, kalau kita lihat begini Bapak Ibu, ceritanya sudah kelihatan kan. Daud punya kerinduan memindahkan, di tengah jalan ada sebuah masalah. Dan dia jadi marah. Dan ketika dia marah, dia tidak jadi membawa, tapi dia dibelokkan dulu, ditaruh di tempat orang lain. Dan di tempat orang lain itu Tuhan bekerja dahsyat selama 3 bulan. Nah, sebenarnya apa yang ingin saya bagikan malam ini? Saya mau bagikan tentang memperbaiki diri. Judul khotbahnya malam ini adalah memperbaiki diri. Kenapa kita perlu memperbaiki diri? Kalau kita tidak pernah memperbaiki diri, kita tidak akan pernah better. Kita tidak akan pernah lebih baik dalam hal apapun. Karena setiap kita akan dituntut akan melakukan perubahan demi perubahan. Cerita Daud ini sebetulnya juga membuat kita belajar. Daud setelah dia tahu ada sesuatu nih yang gak bener nih, mati tadinya, dia pikir nih bagaimana ya caranya ya sampai 3 bulan. Nah, bagaimana Daud bisa memperbaiki diri? Yang pertama adalah sadar diri. Sadar diri adalah awal di mana kita akan lakukan perbaikan diri. Kalau tidak pernah sadar, juga tidak akan pernah lakukan perbaikan. Gimana mau memperbaiki wong nggak sadar? Wong nggak salah, mungkin nggak salah. Nah, kenapa saya berani bilang Daud ini sadar diri? Kalau kita lompat di 1 Tawari pasal 15 ayat yang pertama dan yang kedua berkata, Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ayat yang kedua, ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Bagaimana Daud bisa ngomong di ayat kedua, jangan ada yang angkat tabut loh, itu jatahnya orang Lewi. Karena dia sadar dia salah. Kalau tadi ditulis 3 bulan, sebetulnya yang 3 bulan ini yang dilakukan Daud adalah dia buka kembali kitab-kitab para nabi. Dia buka lagi sejarah. Karena nanti kita akan melihat bahwa sesungguhnya cara yang dia pakai itu keliru. Begitu dia sadar diri, akhirnya itulah awal dia untuk memperbaiki diri. Kalau tidak pernah sadar bahwa dia salah, ya selamanya akan ada di titik seperti itu. Nggak akan ada pernah perubahan dan nggak akan pernah jadi pribadi yang better. Tapi begitu dia sadar, dia lakukan perbaikan. Selama 3 bulan dia mempelajarinya. Dan akhirnya nanti kita akan lihat dia melanjutkan apa yang akhirnya pemindahan tabut itu. Tetapi begini Bapak Ibu Saudara, untuk kita sadar diri, seringkali Tuhan memakai banyak hal. Kalau kita lihat Daud, Tuhan pakai masalah untuk menyadarkan dia. Seandainya tidak ada yang mati, dia akan lanjut aja, terjal aja, habis. Masalah yang dihadapi itu menyadarkan diri Daud akan kekeliruan dia. Mungkin bagi kita kadang tertimpa dengan masalah, tapi kadang-kala masalah juga bagus juga. Kenapa? Untuk menyadarkan kita mana nih bagian yang keliru yang perlu aku perbaiki. Karena kalau tidak pernah ditempa dengan masalah, nggak akan pernah sadar titik mana yang akan keliru. Nah, Daud tertempa dengan masalah,
Dan dia akhirnya merenung dan belajar selama 3 bulan. Dan dia sadar harus ada yang diubah dalam kehidupannya. Seringkali juga Tuhan memakai orang lain untuk menyadarkan kita. Daud ini punya yang namanya sahabat-sahabat raja. Dia juga punya ahli kitab. Jadi selama 3 bulan itu ternyata bukan hanya dia belajar, dia dikasih masukan dan dikasih tahu oleh ahli-ahli kitab. Caranya bukan seperti itu. Dia punya sahabat-sahabat yang ngasih tahu, ini mesti ada sesuatu yang keliru. Kalau kita nggak punya sadar diri, selain masalah dikasih masih belum sadar, kadang juga pakai orang lain untuk menyadarkan. Hei, keliru loh. Makanya jangan anti dengan masukan, jangan anti dengan koreksi. Kenapa? Kadangkala orang lain itulah yang Tuhan pakai untuk menyadarkan kita bahwa ada sesuatu yang keliru dalam hidup kita. Ada yang lemah, ada yang salah yang perlu kita ubah, baru jadi better. Saya ngalami Bapak Ibu Saudara, dan banyak kali Tuhan pakai orang lain untuk menyadarkan saya akan kesalahan. Bisa dipakai orang terdekat, bisa orang yang kasih masukan dan sebagainya. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu Saudara, kadangkala ya kita memang butuh orang lain untuk melihat titik lemah kita itu di mana, titik kurang kita itu di mana, sehingga kita bisa jadi lebih baik. Tidak selamanya kita bisa melihat hidup kita. Orang-orang di sekitar kita lah yang bisa melihat, oh ini ada yang keliru. Kalau saya seringkali dipakai orang-orang lain untuk ngingatin, karena untuk sadar diri kalau bukan anugerah dan lawatan Tuhan, nggak sampai di jamaah Tuhan, nggak sadar-sadar, ternyata ada salah juga nih yang terus diulang-ulang dan harus bertobat. Dan itulah Tuhan pakai orang lain untuk lihat sesuatu dalam hidup kita yang perlu diubah. Dari situ baru kesadaran itu membuat kita ini tahu bahwa ternyata ya masih ada juga ya yang perlu diperbaiki dalam hidup kita sehingga aku jadi lebih baik. Kalau tidak memulai dengan itu, maka kita selamanya ya tidak akan ada perubahan-perubahan. Bahkan kalau kita tadi menganggap penting dan tidak penting, bagi Saul tidak penting, bagi Daud penting. Ketika menganggap itu penting, maka ketika Tuhan sadarkan akan ada sebuah perubahan. Nah, di mana letak Daud sadar diri atau apa yang salah? Kita lompat ke ayat 11 Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-11 di dalam 1 Tawari 15 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab, ayat 12, dan berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Ayat 13. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, kata Alkitab, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Daud sadar ada yang salah. Yang salah di mana? Yang salah yang pertama kali waktu dia mengangkut, dia tidak membawa imam-imam dan kepala puak. Imam-imam, kepala puak itu adalah pemimpin-pemimpin dari setiap suku Lewi yang memang mereka bagiannya adalah untuk melayani Tuhan dan sebagainya. Itulah alasan pertama kekeliruan dia. Dia sadar, oh ya keliru ini, nggak boleh ini dilanjutkan. Sehingga ketika dia sadar, dia ubahkan. Lalu di situ juga ditulis di ayat yang ke-13,
Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Kesalahan Daud, dia sadar bahwa dia tidak meminta petunjuk Tuhan seperti seharusnya. Apakah Daud tidak meminta petunjuk waktu dia mau memindahkan tabut? Dia minta, tetapi tidak seperti seharusnya. Kadang-kala begini Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya sekedar berdoa, kita bukan hanya sekedar meminta petunjuk Tuhan, kita bukan hanya sekedar Tuhan aku mau buat ini buat itu lalu lapor sama Tuhan. Yang penting kan kita sudah doa, yang penting kan kita sudah laporkan sama Tuhan. Tapi kita tidak meminta petunjuk yang seharusnya. Mungkin di awal kita sudah minta petunjuk, tapi nggak seperti seharusnya yang Tuhan mau. Tapi yang kedua juga bisa juga, seandainya kita berjalan menuju sebuah tujuan, kepentok dulu, baru minta petunjuk Tuhan. Kalau tidak, saya yang ngalami berarti. Yang saya alami kadang udah saya doakan Tuhan mau ini oke. Baru di tengah jalan sudah berjalan, kepentok sebuah masalah. Baru, oh Tuhan gimana ini Tuhan? Apa yang keliru? Minta petunjukmu dong. Gimana seharusnya? Jadi jalan dulu baru kepentok, baru minta petunjuk seharusnya. Dan itu kekeliruan. Daud pun ngalami, saya juga ngalami. Banyak kali keliru masih. Tidak meminta petunjuk seharusnya. Bukan berarti tidak meminta petunjuk sekedar petunjuk, tapi seharusnya itu kayak gimana nih? Seharusnya apa yang dilakukan nih? Akibatnya satu orang mati di tengah jalan karena mereka juga nggak tahu. Lalu Daud sadar apa yang salah. Di situ ditulis di ayat yang ke-14, jadi para imam dan orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Ayat 15, kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Masih ingat yang saya minta digarisbawahi di bagian pertama? Daud tadi memindahkan tabut. Daud pakai apa Bapak Ibu Saudara? Pakai apa? Kereta yang baru. Tetapi petunjuk dan perintah Tuhan seharusnya apa? Tabut itu tidak ada sejarahnya dikasih ke kereta baru. Kemuliaan Tuhan tidak Tuhan berikan kepada hewan dan ciptaan, tapi kemuliaan Tuhan ditaruh di pundaknya para imam. Sama dengan Bapak Ibu Saudara adalah imam-imam. Di pundak kita ini ada hadirat dan kemuliaan Tuhan. Daud pertama dia pakai kereta baru, tapi seharusnya dari zaman Musa dipikul tabut itu, bukan dinaikkan ke dalam kereta. Dia sadar, waduh ini keliru. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan kemuliaannya dengan yang lain, tapi kepada ciptaan yang berharga, yaitu kita. Jadi tabut itu harus dipanggul. Nah pertanyaannya, kenapa kok Daud pakai kereta? Dari mana sumbernya? Dari mana dia kok caranya pakai itu? Nah sebetulnya tadi saya sudah ceritakan sedikit, waktu bangsa Filistin mau memindahkan tabut Tuhan, mereka pakai itu. Di 1 Tawari 15 ayat 15, maaf, di 1 Samuel 6 ayat 1. 1 Samuel 6 ayat 1. Saya mau ngajak kita untuk melihat dari mana sih kereta baru itu dipakai untuk ngangkut tabut Allah. Di dalam 1 Samuel 6 ayat 1 itu ceritanya tentang orang Filistin. Ditulis bahwa setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung. Ya, para petenung ya, jelas ya.
Lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Jadi pada waktu orang Filistin itu berpikir gimana nih caranya mindahin lagi nih tabut Allah ke tempat Israel, maka orang Filistin kumpulkan imam Filistin dan petenung. Petenung itu ya orang-orang yang bergerak di dalam roh-roh begitu. Tanya gimana nih caranya. Lompat ke ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan gini, oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah supaya jangan mengikutinya lagi. Ayat yang ke-7 biasa ditampilkan. Jadi dari mana kereta baru itu muncul? Itu muncul dari imam dan petenungnya orang Filistin. Dan itu bukan caranya Tuhan. Itu cara mereka untuk mengembalikan ke Israel. Pakailah kereta yang baru. Itu usul siapa? Usul imam dan petenung. Usul orang-orang yang di luar Tuhan, yang tidak ngerti akan cara dan kebenarannya. Dan itu yang dipakai Daud pertama. Lalu dia sadar, waduh ini keliru, ini salah ini nggak boleh kayak begini. Maka di tengah jalan tidak heran kalau ada yang mati karena melanggar kekudusan Tuhan. Kenapa? Karena dia mengadopsi cara bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Hal inilah yang berbahaya. Setelah 3 bulan itu Daud benar-benar belajar dan menurut dia tahu ini keliru, tidak boleh dilanjutkan. Kita tidak bisa mengadopsi cara orang-orang yang tidak kenal Tuhan untuk memperlakukan Tuhan kita. Kita harus lakukan dengan cara yang Tuhan suruhkan, perintah dan petunjuknya. Mungkin hal sederhana ya, kereta dan dipikul, tapi bagi Tuhan ketepatan dan cara itu penting. Di situ Daud sadar diri. Dia sadar lalu dia lakukan perubahan. Enggak boleh, harus dipikul. Dan yang mikul bukan semua orang, harus orang lain sesuai dengan petunjuk Tuhan dan Musa. Nah, itulah Daud sadar. Daud sadar dia salah. Bapak Ibu, dalam hidup ini mungkin kita juga perlu terus merenungkan. Kita sudah punya tujuan baik, oke. Kita udah jalan nih sama Tuhan, oke. Tapi begitu ada sesuatu yang masalah datang, itu saatnya kita untuk merenung, memikirkan dan bertanya kembali sama Tuhan. Apakah sudah sesuai dengan petunjuk-Mu atau adakah yang perlu saya rubah? Itu adalah kesadaran diri. Setelah itu poin yang kedua apa? Setelah kita sadar diri, yang harus kita lakukan yang kedua adalah lakukan perubahan. Boleh sama-sama katakan lakukan perubahan? Lebih keras lagi Bapak Ibu, lakukan perubahan. Iya. Apa yang Daud lakukan? Perubahan apa yang Daud lakukan? Perubahan yang pertama yang Daud lakukan adalah yang awalnya orang-orang tidak datang, lalu dia panggil, dia datangkan. Imam-imam kepala dia datangkan. Perubahan juga yang Daud lakukan adalah dari naik kereta tabutnya diubah jadi dipikul. Itu perubahan yang dia lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Itulah yang membuat kehidupan dia better. Dan ujungnya nanti dia berhasil memindahkan tabut dari Kiryat Yearim ke kota Daud, Yerusalem. Sampai hari ini sangat berkesan bagi Tuhan.
Kenapa Bapak Ibu Saudara? Alkitab tidak pernah menulis dia akan memulihkan bait Allah, tapi dia akan memulihkan pondok Daud. Apa itu pondok Daud? Di situ hanya ada tabut Allah, tirai, dan sudah kita. Ada kedekatan yang begitu ajaib. Daud bayar harganya sehingga dia bisa jadi lebih baik. Jadi kita perlu, kalau kita mau jadi better, kita perlu perbaiki diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri? Sadari dulu nih. Harus sadar dulu. Kalau kita nggak sadar, orang lain bisa menyadarkan. Masih kita nggak sadar, Tuhan kasih masalah untuk menyadarkan. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Justru Tuhan baik, supaya kita tidak ada di tempat yang sama, yang terus-menerus berputar di situ. Setelah itu, setelah sadar apa yang keliru, yang kedua adalah lakukan perubahan aja. Apa yang perlu diubah sesuai dengan petunjuk dan arahan Tuhan. Jangan kita adopsi cara-cara yang lain, karena akan capek. Saya ngalami capek kadang Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya adopsi cara-cara lain. Saya lupa dengarkan instruksinya. Itu yang paling penting, petunjuk, ikuti petunjuknya. Kalau enggak, hidup kita akan lelah, letih, lesu. Kenapa? Ya karena tidak ikuti caranya. Dan yang ketiga, kita baca di dalam 1 Tawari 15 ayat yang ke-22. 1 Tawari 15 ayat yang ke-22 dikatakan, Kenaya, pemimpin orang Lewi, mendapat tugas pengangkutan. Ia mengepalai pengangkutan sebab ia paham dalam hal itu. Bisa garis bawahi, ia paham dalam hal itu. Paham dalam hal pengangkutan, paham dalam hal yang mau dia tuju, paham dalam apa yang dia harus kerjakan, paham dengan keperluan, kebutuhan, masalah, tantangan. Dia memahaminya benar. Dan dialah yang ditempatkan Daud. Poin yang ketiga setelah kita lakukan perubahan, yang ketiga sebetulnya adalah pahami dan sesuaikan. Kita perlu memahami dan sesuaikan. Kalau kita tidak benar-benar paham, maka perubahannya ya tidak akan signifikan. Setelah kita pahami, ya sesuaikan, sesuai dengan porsi dan tempatnya. Setelah itu baru akan better dan better. Tapi kalau nggak sesuai, akan banyak goncangan. Paham di bidangnya, paham tahu tugas porsinya, paham kendalanya, lalu sesuaikan dengan tujuannya. Karena tujuannya adalah untuk ngangkut, jadi dia cari orang yang pas. Ini orangnya. Kalau tujuannya adalah untuk perang, dia nggak akan pakai itu Kenanya, dia pasti pakai panglima perangnya. Tapi kalau tujuannya Daud juga untuk menguasai daerah lawan, pasti dia pakai orang yang lain. Dan kita perlu juga setelah kita tahu, sadari akan kesalahan, kita rubah, kita pahami juga, dan kita tempatkan sesuai apa yang perlu yang sesuai dalam hidupku ya, sehingga kita bisa better. Kalau pas, wah itu ajaib. Dari sini pun saya belajar untuk gimana Tuhan caranya berhikmat supaya kita berjalan dalam ketepatan dan anugerah Tuhan melimpah. Nah, kesimpulannya malam hari ini adalah better bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dimulai dengan kita menempatkan apa sih yang berharga dalam hidup kita, apa yang bernilai yang perlu kita perjuangkan. Kalau Bapak Ibu Saudara memikirkan kesehatan itu berharga, pasti akan diperjuangkan. Kalau memikirkan Tuhan berharga, Tuhan akan kita kejar. Memikirkan pekerjaan berharga, pekerjaan yang lebih lagi. Tapi apa sih yang paling berharga dalam hidupmu hari-hari ini? Apa sih yang benar-benar bernilai? Saul
menganggap sembarangan takut, tapi Daud itu berharga, maka dia kejar, dia lakukan, dia perbaiki dan sebagainya. Setelah kita tahu apa yang berharga, kerjakan itu. Sadar diri yuk. Sadar kalau ada yang sesuatu yang salah, kita perlu perbaiki untuk jadi better. Permulaannya seperti itu. Kalau Tuhan pakai orang lain untuk menyadarkan, terima masukan, terima feedback, terima kritikan, terima saran untuk memperbaiki. Jangan anti dengan semuanya, karena Tuhan bisa pakai orang lain. Kalau Tuhan juga pakai masalah dalam kehidupan kita untuk menyadarkan kita mana yang keliru, kita renungkan. Mungkin memang butuh waktu untuk menyadarinya, tapi tidak apa-apa. Daud pun butuh waktu 3 bulan untuk sadar akan semuanya itu. Kita juga butuh waktu untuk merenungkan dan memperbaikinya. Tapi yang jelas akan jadi lebih baik setelah kita punya waktu timing merenungkan, lakukan perubahan sesuai dengan apa petunjuk instruksi Tuhan. Jangan adopsi hal-hal yang lain. Kalau tidak, nanti akan tidak berjalan seperti yang Tuhan mau. Setelah itu kita paham benar, yuk kita sama-sama sesuaikan sesuai dengan porsinya. Pasti akan better dan better. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.